Ketika kalam rahasianya berbunyi, aku adalah rahasianya dan dia adalah rahasiaku. Ungkapan ini hanya bisa dipahami di dalam kesunyian batinmu saat pikiranmu diam untuk bertanya dan jiwa pun mulai mendengar bisikan yang lebih dalam daripada sekedar kata. Salam sang sejati. Dalam dunia tasawuf, kalimat ini menjadi cermin daripada hadis qudsi yang masyhur. Kuntu kanzan mahfian fa ahbabtu an u'rab fa khalaqtu al khalq li u'rab. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk agar denganku mereka mengenalku. Artinya sederhana, tapi sangat mendalam. Tuhan menciptakan manusia bukan sekedar untuk menyembahnya, tapi agar dia dikenal, agar rahasia dirinya dapat dipantulkan melalui wujud manusia. Maka ketika seorang sufi berkata, "Aku adalah rahasianya," ucapan tersebut berarti ia sedang menyadari bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang suci yang berasal dari nafas ilahi. Sebagaimana firman-Nya, "Maka ketika aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku." Al-Hijr ayat 29. Ruh yang ditiupkan itu bukan bagian dari manusia, tapi bagian dari misteri rahasia Tuhan yang disisipkan ke dalam wujud manusia. Itulah mengapa manusia disebut sebagai cermin rahasianya, karena di sebalik jasad yang tampak fana ini ada percikan dari zat yang kekal. Dan sebaliknya, mengapa dikatakan dia adalah rahasiaku? Karena di sebalik semua gerak, rasa, pikiran, dan juga kehidupan manusia, yang sebenarnya sedang bekerja bukanlah aku, melainkan kehendak ilahi yang bergerak melalui diriku. Ketika engkau telah benar-benar sadar akan hal ini, kau akan difahamkan bahwa hidupmu bukanlah milikmu. Engkau hanyalah wadah tempat Tuhan menampakkan dirinya. Inilah yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi. Ketika aku mencintai hambaku, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan hakikat penyatuan kesadaran bukan dalam arti jasad atau zat. Jadi fahamkan baik-baik. Tetapi kesatuan kehendak dan kesadaran antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di tahap ini yang bergerak bukan lagi egonya, tapi diri rahasia Tuhan melalui hambanya. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai fana fillah, lenyap di dalam Allah, dan baqa billah, hidup bersama Allah. Jadi ketika seseorang telah mencapai fana, maka semua rasa aku sebagai milikku dan usahaku itu sirna di dalam samudra kehadirannya, dan yang tersisa hanya kesadaran murni bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Itulah makna sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anta mautu qabla mautu."
matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Jadi mati yang dimaksud bukanlah kematian jasadi, melainkan kematian ego, kematian daripada keakuan yang memisahkan diri dari Tuhannya. Karena ketika ego itu lenyap, barulah kita akan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa yang selama ini kita sebut sebagai aku ternyata hanyalah cermin, dan yang kau lihat di dalam cermin tersebut adalah dia. Seorang arif pernah berkata, Tuhan tidak tersembunyi dari diri manusia, justru manusialah yang tersembunyi darinya. Karena selama kesadaran diri kita masih tertutup oleh nama, bentuk, dan keakuan, kita tidak akan melihat siapa yang sebenarnya sedang bermain dalam panggung sandiwara ini. Kalimat aku adalah rahasianya, dan dia adalah rahasiaku. Hanya bisa difahami ketika manusia berhenti memisahkan antara aku dan dia. Jadi ketika kamu tidak lagi merasa sebagai makhluk yang berdiri dengan sendiri, menyadari bahwa semua yang kita rasakan, kita pikirkan, dan bahkan kita alami adalah pancaran darinya. Disitulah kita mulai mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya pengenalan. Bukan lewat kata, bukan lewat teori, tapi lewat penyaksian batin yang hening. Di titik itu, tidak ada lagi aku mengenal Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan yang mengenal dirinya melalui dirinya. Karena kita hanyalah cermin yang ia gunakan untuk memandang dirinya sendiri. Dan itulah makna terdalam dari penciptaan, bahwa semua wujud, termasuk diri kita, adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Makanya, rahasia ini tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dengan kesadaran yang hening, yaitu saat kau benar-benar sunyi. Tidak ada lagi nama, tidak ada lagi bentuk. Yang tersisa hanyalah satu bisikan halus di dalam jiwa. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Demikianlah. Salam.